Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya percaya ini tetap merupakan hari yang luar biasa. Sekalipun kita masih ada dalam suasana sebagian daripada penduduk di negeri ini dikarantina oleh karena virus corona. Tapi saya percaya di tengah-tengah suasana yang menurut manusia tidak menguntungkan ini, kita akan tetap ada bersama-sama Tuhan. Itulah sebabnya mari kita akan mendengar, mengalami, dan menikmati firman Tuhan. Hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada ayahmu." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya mengambil tema khotbah tetap berdiri tegak di masa sulit. Nah, Bapak, Ibu, seringkali kita sebagai orang yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, tidak jarang kita menghadapi tetesan-tetesan air mata, penderitaan. Kadangkala sampai kita ini mau bernapas pun terasa begitu sesek. Tetapi tidak jarang kita juga mengalami masa-masa di mana kita tersenyum bahagia. Kenapa? Karena ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa bersenang-senang. Kadang juga orang seperti berdiri di perempatan jalan, mau berjalan melangkah ke arah selatan takut, ke arah utara tidak yakin, mau berjalan ke arah barat takut mengandung resiko, ke arah timur pun takut tersesat. Akibatnya apa? Orang mengalami kebingungan. Kebingungan ini juga akibat dari sebuah krisis. Karena tidak bisa melangkah dengan yakin, melangkah dengan pasti. Karena keraguan-raguan itu akibat dari sebuah keadaan sulit. Yang akhirnya apa? Berdiri di tengah kebimbangan dan banyak menimbulkan persoalan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Ishak ada di dalam pergumulan yang sangat berat. Ketika di negerinya sedang terjadi kelaparan, itu sebuah akumulasi yang panjang. Kata kelaparan itu saja merasakan bahwa untuk kebutuhan konsumtif itu, untuk makan saja sudah susah. Itulah sebabnya orang sudah tidak berpikir lagi tentang masa depannya yang baik dan indah. Kenapa? Karena kemarau yang panjang, 3,5 tahun tidak ada hujan, itu sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya Ishak berniat untuk pergi merantau. Dia mau pergi ke negeri Mesir. Tetapi saudara tahu apa yang diharapkan akan di sana untuk bisa mengubah nasib keadaannya saudara. Ternyata apa yang menjadi kerinduan hatinya, apa yang menjadi kehendak hatinya, itu bukan dari rencana Allah. Itulah sebabnya hari ini, jika Anda dan saya sedang ada di dalam situasi yang mungkin tidak baik, mungkin hari-hari ini kita sedang di PHK,
sehingga kita dirumahkan, kita bingung harus mencari pekerjaan apa, kita bingung harus mendapatkan usaha apa, kita belum tahu jawabannya. Atau mungkin kita sedang ada di dalam sebuah kondisi, sedang di deadline oleh suatu perusahaan atau sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, dan kita belum tahu bagaimana cara mendapatkan solusi. Atau kita hari ini sedang ada di dalam suasana yang tidak sehat, kita sedang menghadapi sakit, penyakit. Apakah itu karena corona? Atau itu mungkin karena penyakit lain? Intinya ada di dalam situasi dan keadaan yang sulit. Saudara, apa yang kita alami itu sama dengan apa yang dialami oleh Ishak. Ada di dalam keadaan sulit, ada di dalam krisis, ada di dalam situasi yang tidak baik. Tetapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang mengerti, Allah yang berdaulat atas cuaca, Allah yang berdaulat atas alam, Allah yang berdaulat atas negeri ini, Allah yang berdaulat atas daerah kita, Allah juga berdaulat atas pribadi kita. Bukan hanya pada jangka panjang, tetapi jangka pendek pun Allah berdaulat. Bahkan Dia mengerti sekali dengan keadaan kita. Kalau hari ini kita sedang dalam kondisi yang tidak baik. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Ishak. Yang pertama, bagaimana menghadapi situasi yang krisis sebagai umat Tuhan agar tetap bisa berdiri tegak baik dalam iman, dalam mental, ataupun dalam ekonomi. Yang pertama, berjumpa dengan Tuhan. Kejadian 26 ayat 2 bagian A. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Saudara-saudara, langkah awal berjumpalah dengan Tuhan, bertemulah dengan Tuhan, alamilah Tuhan dalam hidup kita. Itu sangat penting sekali. Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, apa maksudnya dari ayat ini? Carilah Tuhan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita semua. Mencari Tuhan. Saudara, kalau kita minta pertolongan manusia, saya jamin terbatas. Siapapun tidak selamanya dia bisa mau menolong kita. Berapapun jumlah orang itu, saudara kita, kenalan kita, sesekali menolong iya, tetapi untuk sebuah pertolongan permanen, orang itu pasti tidak bisa. Kenapa? Karena orang lain pun punya masalah sendiri. Tetapi Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Maksud dari semua itu adalah kita berjumpa Tuhan menjadi sebuah gaya hidup. Selalu rindu sekali Tuhanlah menjadi prioritas, tempat kita mengadu, tempat kita berseru, tempat kita menyembah. Dan di dalam Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, kita bisa menemukan kuasanya, menemukan hadiratnya, menemukan kebaikannya, menemukan kasihnya, menemukan sesuatu yang kita perlukan. Hosea berkata begini, Nabi Hosea dalam Hosea pasal 5 ayat yang ke-6, dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Saudara, ini sesuatu yang penting. Pada masa perjanjian lama, untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, harus membawa korban kambing domba atau lembu sapi. Betapa sangat sulitnya, saudara. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, Dia tidak mau ditemui. Artinya, Tuhan tidak bisa hanya disogok dengan persembahan. Karena Tuhan melihat hati.
Bangsa Israel secara natural ibadahnya setiap saat selalu membawa korban persembahan. Tetapi saudara tahu, yang itu tidak tentu bisa menarik hati Tuhan. Kenapa? Kalau yang mempersembahkan korban itu orang yang tidak berniat dengan sungguh-sungguh ingin bertobat, ingin berubah, ingin menjadi orang benar. Maka Tuhan berkata, menarik diri dari umat Allah. Wow, kita bisa bayangkan bagaimana ketika umat Allah hidup tanpa Tuhan. Seperti pada masa zamannya Nabi Maleaki sampai kedatangan Yohanes Pembaptis. 400 tahun Tuhan tidak berbicara. 400 tahun Tuhan tidak mengirim nabinya. 400 tahun Tuhan tidak memberi wahyu. Masa itu seperti masa kegelapan. Orang Israel merasa stres. Mereka memang masih tekun beragama. Mereka masih tekun memelihara hari Sabat. Mereka masih memberikan korban persembahan. Tetapi saudara tahu mereka melakukannya hanya secara agamawi. Karena secara personal Tuhan tidak hadir dalam ibadah mereka. Secara personal Tuhan tidak ada di situ. Secara personal Tuhan tidak berkarya atas hidup mereka. Akibatnya apa? Walaupun orang Israel itu secara jasmani mereka melakukan tata ibadah, tetapi mentalnya, imannya, hidupnya kosong, saudara. Karena tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Saya rindu kita semua akan bisa mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Pemazmur berkata dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Pada masa kesesakan itu waktu yang sangat tepat untuk orang berseru. Ini luar biasa. Tidak hanya sekedar berdoa dalam hati. Tidak hanya sekedar berdoa secara bersapaat biasa. Tapi berseru. Ada sebuah tekanan. Apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam jiwanya. Apa yang menjadi pergumulannya. Itu diungkapkan secara terus terang kepada Tuhan. Kalau hari itu orang mau nangis, bisa menangis. Kalau hari itu orang bisa menjerit, bisa menjerit. Sehingga doanya bukan hanya secara agamawi, tapi doanya betul-betul keluar dari jiwa yang sangat memerlukan Allah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Berseru kepada Tuhan. Saya bersyukur Gate of Glory membuat doa berantai. Biasanya kita berdoa setiap hari Selasa di gereja. Dan sekarang karena tidak bisa kumpul di gereja, kita membuat doa berantai 24 jam. Puji Tuhan, ada sekitar 75 orang yang sudah masuk dalam doa berantai. Saudara tahu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya melihat justru di jam-jam yang sangat berat, jam 12, jam 00, jam 1, jam 2, jam 3, di situ justru jemaat sangat ramai sekali dalam doa. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa pada masa yang sulit seperti ini, kita waktu yang tepat untuk berseru. Kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan, kita mengadu kepada Tuhan, kita mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Hal itu akan terjadi kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa tetap tegak berdiri di masa yang sulit? Yang kedua adalah jangan pergi ke Mesir. Kejadian 26 ayat 2b dikatakan, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Allah berkata, jangan pergi ke Mesir. Kenapa begitu? Mesir menjadi sebuah gambaran sistem dunia. Mesir pada waktu itu menjadi pusat penyembahan berhala.
Mesir menjadi tempat di mana orang-orang tidak mengenal Allah. Saat itu Mesir menjadi tempat di mana orang-orang penyembah berhala yang datang dari berbagai tempat datang ke Mesir. Sekalipun saat itu Mesir tidak terdampak terhadap kelaparan, terhadap krisis. Sehingga Ishak ini berniat pergi ke Mesir, di sana dia mau mengadu nasib. Barangkali masih ada peluang bisa bekerja. Barangkali bisa ada peluang masih bisa membuat usaha baru. Atau dia menjadi buruh di sana. Saudara tahu, ini menjadi sebuah kebutuhan siapapun. Tetapi dalam perjalanannya sampai di Filistin, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Ya, Ishak menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak pergi ke Mesir. Kemudian Tuhan berkata, jadilah dan tinggallah menjadi orang asing di tempat ini, maka aku akan memberkatimu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, Ishak belajar untuk membangun sistem yang Tuhan berikan. Di suasana krisis yang besar itu, Tuhan mau Ishak mengalami sebuah keadaan yang berbeda dengan dunia. Kalau keadaan kemarau panjang, orang berhenti melakukan segala kegiatannya karena mereka tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun dalam keadaan krisis dan kemarau panjang, tetap akan ada kegiatan yang membuat mereka diberkati. Nah, saudara, mengutamakan kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau terjadi atas hidup kita juga. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dari segala-galanya. Ini juga merupakan perbuatan atau tindakan kepada Allah secara maksimal untuk apa? Menemukan kerajaannya itu secara luar biasa. Saudara, menemukan kerajaan Allah. Ini menjadi sebuah konsep di mana kita akan menemukan sebuah sistem. Ketika kerajaan Allah itu dicari, artinya kita melakukan usaha dengan tekun menemukannya. Yesus memberi sebuah gambaran dalam Matius pasal 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, apakah mutiara? Mutiara adalah suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak dari moluska hidup. Sama seperti cangkangnya, mutiara terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang telah disimpan dalam lapisan-lapisan konsentris. Saudara, seperti orang mencari mutiara. Mutiara itu benda berharga. Itulah cara Tuhan mengajarkan bagaimana kita mencari atau mendahulukan kerajaan Allah. Seperti orang mencari mutiara, barang yang sangat berharga, benda yang sangat indah. Ketika seseorang menemukannya itu, maka orang itu akan menjual semua harta miliknya. Kemudian apa? Dia akan membeli mutiara itu. Dan apa? Karena dia mendapatkan kesukaan. Saat orang mencari kerajaan Allah, menemukan kerajaan Allah, akan menemukan kesukaan, menemukan kebahagiaan. Sehingga orang akan bertekun di sana, berani bayar harga di sana, berani membeli sesuatu. Sekalipun itu menjadi sebuah hal yang mahal. Saya berdoa ini akan menjadi sebuah message penting buat kita semua. Kenapa? Karena kita sedang ada di dalam kondisi
tantangan hidup yang cukup berat. Jadi saudara, bagaimana kita bisa tetap tegak berdiri di masa yang sulit? Yang pertama, kita belajar berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, jangan pergi ke Mesir. Saudara, kemudian yang ketiga, yaitu menabur di musim kering. Kejadian 26 ayat 12 sampai ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tetap berdiri tegak dalam masa sulit, baik di dalam iman, di dalam mental, maupun di dalam ekonomi. Hal yang ketiga yang kita belajar, menabur di musim kering. Kata kuncinya adalah menabur. Katakan bersama-sama, menabur. Nah, dalam bahasa Yunani, menabur itu adalah speiro. Diambil dari akar kata spau. Apa artinya? Mencabut pedang. Ya. Jadi menabur itu dari akar kata spau artinya adalah mencabut pedang. Salah satu musuh yang dihadapi oleh setiap orang yang hidup di dunia adalah salah satunya kemiskinan. Pasti tidak pernah ada orang bercita-cita menjadi miskin. Orang sudah bekerja keras, orang sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja lembur, bahkan ada pekerjaan ganda. Saudara, satu yang dia rindukan apa? Supaya tidak jatuh miskin. Orang kepengennya berhasil. Saudara, ada begitu banyak orang sudah bekerja keras, siang menjadi malam, siang malam menjadi siang. Saudara, lembur sana, lembur sini, lakukan itu, lakukan ini. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak bisa menjadi sukses. Tetapi kemiskinan selalu mengintai, bahkan menjadi bunga kehidupannya. Kenapa? Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ishak menabur di musim yang kering. Wow, ini sebuah keadaan yang tidak mungkin. Bisa menabur di saat yang sangat kritis. Dia ada di negeri orang, menjadi orang asing. Di negeri itu sudah begitu banyak pengangguran. Tidak ada orang bercocok tanam karena tidak ada air. Tetapi hari itu Tuhan perintahkan kepada Ishak, menaburlah. Kemudian saya berpikir, Ishak mulai mencari lahan yang kosong, yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dipakai untuk bercocok tanam. Kemudian dia kerjakan tanah itu. Waktu orang Filistin melihat Ishak mengerjakan tanah itu, saudara, mungkin orang Filistin berpikir, ini orang pendatang agak stres sekali. Mau tanam apa musim kayak begini? Saudara-saudara, tetapi Ishak tidak peduli. Yang kedua, setelah dia mengerjakan tanah itu, dari mana benihnya dia dapat? Saya percaya orang-orang yang ada di sekitar situ, mereka punya gandum, sudah menjadi konsumsi, dimakan, mungkin bisa habis, tidak ada cadangan. Tetapi Allah berfirman bahwa Tuhanlah yang menyediakan benih bagi para penabur. Saya tidak tahu bagaimana caranya Ishak ini mendapatkan benih, pasti Tuhan yang menyediakan, saudara. Setelah itu dia menabur, dia tanam gandum. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Saudara, orang-orang Filistin berkata, ini orang stres. Di musim seperti ini, benih mestinya dimakan, tetapi dia buang di tanah yang kering. Tapi siapa pernah menduga hari itu, ketika Ishak melihat hamparan tanah itu
mulai tumbuh gandum yang hijau, tanpa air, tanpa pupuk, bertumbuh segar. Wow, luar biasa saudara. Ini terjadi atas Ishak. Ishak punya suatu harapan. Dan kemudian saya percaya penduduk pribumi waktu itu pada heran. Kok bisa tumbuh? Mungkin mereka mulai menanam gandum juga. Tetapi tanamannya tidak bisa tumbuh. Sementara tanaman Ishak itu bertumbuh subur. Semakin tinggi, semakin besar. Dan dikatakan tahun itu Ishak menuai 100 kali ganda. Saudara, karena Ishak menabur, kata menabur itu artinya spairo, mencabut pedang. Dan kali itu Ishak juga panen saudara, atau menuai. Kata menuai dalam bahasa Yunani teriso. Apa artinya? Untuk mengalahkan atau menghancurkan. Saudara-saudara, ini ada sebuah gambaran seperti seorang panglima perang yang dia pergi dengan membawa senjata pedang kerajaan itu. Kemudian dia maju berperang, mengalahkan lawan-lawannya. Kemudian setelah dia berperang mengalahkan lawan-lawannya, dibabat habis, dia pulang dengan predikat sebagai pahlawan yang keluar menang di dalam peperangan. Seperti itulah orang yang menabur. Dia akan membabat kemiskinan, dia akan menghancurkan kemiskinan, dia akan merusakkan kemiskinan. Sehingga apa? Orang yang menabur itu akan seperti seorang pahlawan perang yang menang di dalam pertandingan. Hari-hari ini mari kita banyak melakukan ini. Menabur itu artinya mencabut pedang. Maka kita akan mengalami apa? Menuai, yaitu mengalahkan atau untuk menghancurkan. Saudara-saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang sedang berbagi. Pemerintah mulai berbagi, memberikan jaringan pengaman sosial buat para yang hari ini tidak punya pekerjaan. Pemerintah berbagi melalui pemerintah daerah, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat. Ada lembaga-lembaga, juga gereja-gereja, termasuk lembaga-lembaga Kristen melakukan berbagi kasih. Kita juga harus melakukan itu. Untuk apa? Membabat kemiskinan. Dan dikatakan di dalam ayat 13, dan orang itu, siapa itu? Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, ini menuai 100 kali ganda. Dalam pemahaman bahasa yang mudah, menuai banyak. Kata banyak itu sendiri, eulogia, artinya adalah bersukacita atau hati yang bersukacita, mulut yang penuh ucapan syukur, pujian dan berkat, hidup yang bergantung kepada Allah. Nah, saudara tahu, kalau kita menabur, kita akan menuai. Dan ketika kita menabur menuai, menuainya banyak. Itu yang terjadi atas Ishak. Dia menabur di musim kering, dia menuai 100 kali ganda, menuainya banyak. Sehingga apa? Kemiskinan yang dialami oleh Ishak sudah dibabat. Kemiskinan yang dialami Ishak sudah selesai. Kemiskinan itu sudah dihancurkan, saudara. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi pergumulan. Jika kita tidak pergi ke Mesir, tetapi kita menabur seperti yang dilakukan oleh Ishak, bisa jadi saudara, kita akan menuai. Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Barang siapa menabur sedikit,
dia akan menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Firman Tuhan juga dikatakan kepada Nuh, sepanjang masih ada dunia ini, maka tidak akan pernah berhenti masa menabur dan masa menuai. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Saudara-saudara, di saat-saat yang seperti ini, ada begitu banyak orang yang menengadakan tangan, minta dibantu oleh orang lain. Banyak orang datang ke sana ke sini, mungkin dia membuat pernyataan, tolong bantu kami. Saudara-saudara, kita punya Allah yang luar biasa, pasti mengerti akan situasi dan keadaan sekarang ini. Tetapi saya percaya Allah itu berbicara secara pribadi kepada setiap kita, seperti Allah berbicara secara pribadi kepada Ishak. Mungkin salah satu jalan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Ishak, menaburlah. Saudara, mari kita menabur seberapa banyak yang kita punya. Kita bisa menabur kepada gereja, kita bisa menabur kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, kita bisa menabur kepada panti-panti asuhan, kita bisa menabur kepada hamba-hamba Tuhan. Saya percaya saat kita menabur, kita tidak akan kekurangan. Saat kita menabur, kita tidak akan kehabisan. Saat kita menabur, kita sedang menabur dengan cara diberkati Tuhan. Maka saya percaya sekali, ini waktunya dengan taburan kita sedang mencabut pedang itu untuk membabat kekurangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini bertindak dengan iman. Ini melangkah dengan firman. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi ini menjadi sebuah tantangan buat setiap kita. Seringkali yang terjadi ketika kita berbicara menabur, saudara, seperti ada yang menahan dalam diri kita. Itu kan kata pendeta. Saudara, bukan kata pendeta. Pendeta bertugas menyampaikan firman Tuhan. Dan kalau kita mempercayai tentang mujizat kesembuhan, kalau kita mempercayai tentang pertolongan Tuhan dan memberikan jalan keluar, kalau kita mempercayai bahwa di padang gurun itu juga selama 40 tahun Tuhan memelihara kehidupan orang Israel, maka saudara tahu ketika kita ditantang untuk memberikan taburan atau berani menabur, saudara, itu adalah sesuatu yang mesti kita lakukan, yang sedang kita lakukan untuk mencabut pedang, menghancurkan kemiskinan. Gaya hidup suka memberi, gaya hidup suka menabur, gaya hidup suka share, gaya hidup suka berbagi. Itu menjadi gaya hidup Tuhan juga. Tuhan berbagi kepada banyak orang, Tuhan menolong kepada banyak orang. Jadi kalau hari ini Anda dan saya sedang melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Tuhan, melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh Ishak, maka saudara, Tuhan akan campur tangan menyelesaikan setiap persoalan kita. Apakah itu iman kita? Apakah itu yang terjadi atas mental kita? Atau yang terjadi atas ekonomi kita? Mereka kita mulai berserah kepada Tuhan, bahwa dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pertanian kita, dalam bisnis kita, di situ Allah juga berdaulat. Kalau Allah berdaulat, saudara, segala sesuatu akan dibuat menjadi luar biasa. Bahkan ini waktunya kita bukan tengadah minta orang lain menolong kita. Ini waktunya kita berbagi, kita menabur, kita menabur, kita menabur, kita menabur. Semakin banyak kita menabur, semakin melimpah kita akan mengalami tuaian. Saudara, ini firman Tuhan, saya percaya bisa digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa hari ini. Haleluya. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kepada kami sesuatu yang sangat penting untuk kami lakukan di masa-masa krisis sedang terjadi. Agar kami, Tuhan, berjumpa dengan Engkau melalui ibadah kami, berjumpa dengan Engkau melalui doa kami, supaya kami memiliki kehidupan iman yang kokoh,
Kau berkata jangan pergi ke Mesir, karena Mesir menjadi gambaran sistem dunia, sistem yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Tetapi kami harus mencari Allah seperti kami menemukan mutiara. Yang ketiga, kami harus menabur Tuhan. Kami mau taat kepadamu. Masa-masa sulit ini, kami mau menghentikan kemiskinan kami dengan cara menabur. Kami yakin, kami percaya saat kami menabur, kami sedang mencabut pedang untuk membabat setiap kemiskinan yang ada. Karena kami sering kali berperang melawan kemiskinan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, orang percaya. Tuhan tolong di masa-masa krisis ini, supaya tetap tegak berdiri di dalam Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, terinfeksi virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa angkat semua penyakit itu. Kami tolak semua virus corona keluar dari kehidupan semua orang ini, supaya hidupnya disembuhkan oleh Tuhan secara luar biasa. Berkati juga ya Tuhan pekerjaan anak-anak-mu, berkati usaha anak-anak-mu, berkati pertanian anak-anak-mu, berkati semua yang dilakukan oleh tangan anak-anak-mu, diberkati seperti Tuhan memberkati Ishak, sehingga kami semua akan melihat kemuliaan, keajaiban, dan kelimpahan datang daripada Tuhan. Demi nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.